Kembali lagi dengan saya Emma Aulia Saragi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jiwa kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat melaksanakan atau melakukan aktivitas kita seperti biasanya dengan baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar mengajar. Namun pada kali ini kita melaksanakannya secara daring dikarenakan pandemi yang ada pada saat ini. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera hilang, agar senantiasa kita bisa melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah anak-anak Ibu sudah terlebih dahulu sarapan tadi pagi? Karena apabila kita terlebih dahulu sarapan, maka kita akan melakukan belajar dengan baik. Karena apabila perut kita kosong, maka kita tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, langsung saja sebelum kita memulai pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu jiwa kepemimpinan. Nah, kenapa Ibu memilih jiwa kepemimpinan? Agar anak-anak Ibu semua mengetahui ataupun bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan sejak dini pada dirinya masing-masing. Nah, selain itu, Ibu juga mengharapkan kepada anak-anak Ibu agar kiranya nanti setelah Ibu menyampaikan materi ini, anak-anak Ibu bisa mampu mengidentifikasi pengertian pemimpin yang rendah hati dan tegas. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa mampu membangun diri untuk menjadi pemimpin dan bisa mengelola model kepemimpinan yang tegas dan rendah hati. Baiklah, langsung saja kita mulai kelas kita pada pagi hari ini. Walaupun kita melakukannya secara daring, namun kita harus tetap semangat dan kita harus menjalankannya secara ikhlas agar kita dapat menerima segala ilmu-ilmu dan juga materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, Ibu akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi yang Ibu ambil atau materi kita pada pagi hari ini yaitu jiwa kepemimpinan. Kenapa Ibu mengambil materi jiwa kepemimpinan? Nah, di sini Ibu mengambil materi jiwa kepemimpinan ini agar anak-anak sekalian dapat menumbuhkan sejak dini jiwa kepemimpinan pada dirinya masing-masing, dan juga anak-anak sekalian mengerti dan mengetahui jiwa kepemimpinan itu seperti apa, dan untuk menjadi pemimpin itu bagaimana caranya dan seperti apa juga. Nah, baiklah, yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jiwa kepemimpinan. Nah, bagi anak-anak sekalian, ada yang sudah mengetahui apa arti kepemimpinan itu? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskannya. Nah, kepemimpinan itu merupakan bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Atau dengan kata lain, kepemimpinan itu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Seorang pemimpin ini juga harus mempunyai
keahlian untuk memimpin, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pendirian atau pendapat seseorang ataupun sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Nah, selain itu, seorang pemimpin juga merupakan seseorang yang aktif untuk membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, dan juga melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, kepemimpinan ini ada dua jenis. Jenis yang pertama ada kepemimpinan formal. Kepemimpinan formal ini yaitu kepemimpinan resmi, di mana pemimpin tersebut mengatur proses organisasi. Untuk pemilihan pemimpin formal ini harus benar-benar diuji terlebih dahulu, dan juga sifat serta kecerdasan dalam intelektual. Nah, contohnya yaitu pemimpin dalam suatu organisasi. Yang kedua ada kepemimpinan non-formal. Nah, kepemimpinan non-formal ini yaitu pemimpin yang tidak ada sangkut pautnya dalam organisasi atau tidak mendapatkan pengangkatan formal, tetapi dapat mempengaruhi kondisi dalam suatu kelompok masyarakat atau bisa disebut memiliki keunggulan. Contoh dari kepemimpinan non-formal ini yaitu pemimpin dalam tugas kelompok. Nah, jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus memenuhi beberapa karakteristik. Nah, di sini Stephen R. Covey mengemukakan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang dimana diantaranya yang pertama yaitu seorang yang belajar seumur hidup. Nah, maksudnya ini yaitu tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga di luar sekolah. Contohnya yaitu belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Dan juga kita harus mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Nah, yang kedua yaitu ada berorientasi pada pelayanan. Maksudnya yaitu seorang pemimpin itu tidak dilayani, namun melayani. Sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Nah, yang ketiga ada membawa energi yang positif. Maksudnya, setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu kita harus dapat menunjukkan energi yang positif. Yang dimana maksudnya energi yang positif itu seperti percaya pada orang lain, keseimbangan dalam kehidupan, melihat kehidupan sebagai tantangan, sinergi, dan juga latihan mengembangkan diri sendiri. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yaitu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik tidaklah mudah. Kita harus memiliki atau mempunyai dan juga mampu menerapkan beberapa kriteria untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Di antaranya kriterianya yaitu yang pertama, pemimpin yang baik memiliki attitude yang tidak nyeleneh. Maksudnya yaitu kita sebagai pemimpin adalah orang yang dicontoh oleh bawahan kita. Jadi kita harus memiliki attitude yang baik agar bawahan kita juga mengikuti attitude kita dan bawahan kita juga memiliki attitude yang baik. Nah, apabila kita sebagai pemimpin, walaupun kita sepintar apapun kita memiliki segalanya, apabila kita tidak memiliki attitude, maka semuanya itu sama saja. Jadi, nah, yang kedua di sini ada pemimpin yang baik terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dan kritis. Nah, kita sebagai seorang pemimpin, kita juga harus dapat menerima masukan-masukan, kritik, saran dari orang lain. Namun tidak secara mentah-mentah kita terima begitu saja. Kita harus memprosesnya terlebih dahulu agar kiranya masukan-masukan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan yang dapat meningkatkan kualitas dari ide dan gagasan yang telah kita komunikasikan. Nah, kriteria yang ketiga di sini ada
Pemimpin yang baik memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan. Yang keempat yaitu pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar. Yang kelima ada pemimpin yang baik memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti belajar. Yang keenam ada pemimpin yang baik terlihat menonjol daripada orang lain. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu sifat-sifat ataupun kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada 6 kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Yang dimana yang pertama yaitu ada komunikasi. Nah, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang sangat efektif. Diperlukan untuk menginstruksikan anggota tim lainnya tentang peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua ada kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah salah satu atribut penting menjadi pemimpin yang baik dalam sebuah tim. Mampu menyampaikan pendapat jujur kepada anggota tim dan memberitahu mereka secara lugas apa kesalahannya. Nah, yang selanjutnya ada pengambilan keputusan. Biasanya hanya ada sedikit waktu untuk memutuskan hal-hal penting. Seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat dan juga bertindak sesuai dengan itu. Nah, yang selanjutnya ada inovasi. Inovasi ini sangat penting untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pendekatan. Anda sangat merancang operasi atau tugas. Nah, pendekatan pemecahan masalah yang unik dihargai pada saat-saat mendesak dan ada hambatan. Nah, yang kelima ada tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan proyek apapun itu. Seorang pemimpin yang baik harus cukup bertanggung jawab untuk menerima semua kesalahan dan juga rendah hati selama sukses. Yang keenam ada motivasi dan hubungan. Kemampuan memotivasi dan menjalin hubungan baik dengan anggota tim lainnya merupakan sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, demikianlah materi-materi yang dapat Ibu sampaikan tentang jiwa kepemimpinan ini. Ibu harapkan anak-anak semua dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikannya pada dirinya masing-masing agar dapat kelak menjadi pemimpin yang baik. Nah, demikian karena waktu kita juga sudah mau habis, jadi kita tutup kelas kita pada pagi hari ini dan sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.